guys, kembali lagi bersama aku Zalfa Fadila. Kali ini kita bakal bahas tentang apa sih hijrah itu. Buat kalian yang masih bingung mulai hijrah dari mana, khususnya buat Gen Z, simak videoku sampai selesai ya. Guys, hijrah itu nggak harus langsung berubah total dalam semalam. Semua orang tuh punya proses masing-masing. Ada yang pelan, ada yang cepat. Jadi jangan takut mulai karena merasa belum sempurna. Nah, kadang orang mikir tuh kalau belajar agama itu harus langsung bisa semuanya. Padahal yang penting itu niat dulu, terus belajar sedikit demi sedikit. Hari ini mungkin baru mulai sholat tepat waktu, besok belajar memperbaiki sikap, nanti pelan-pelan berubah menjadi lebih baik. Terpengaruh sama omongan orang lain, fokus pada proses kalian untuk mulai berhijrah menjadi yang lebih baik. Sini pembahasan video kita tentang hijrah. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar aja ya. See you next video guys, bye! Guys, hijrah itu nggak harus langsung berubah total dalam semalam. Semua orang tuh punya proses masing-masing. Ada yang pelan, ada yang cepat. Jadi jangan takut mulai kan. Videonya kok pembawaannya sampai banget gini sih? Dakwah kan hal yang serius. Jadi kalau kayak gini orang tuh jadi nyepelein. Apalagi kalau cuma buat nyari followers. Teman-teman, baca itu emang platform yang mudah buat siapa aja berdakwah, tapi kita harus hati-hati ya, jangan sampai agama cuma dijadiin konten hiburan supaya viral. Sekarang tuh banyak orang yang campurin dakwah sama candaan yang berlebihan. Takutnya generasi muda apalagi Gen Z jadi gak menghormati agama tahu. Paham sih niatnya itu baik buat nyari perhatian anak muda yang mau mulai hijrah, tapi tetap harus jaga keseriusan sama adat ya. Jangan sampai cuma buat viewer pesan agama demi sedikit jadi kelompok mati. Dakwah cuma ngikutin tren sama candaan yang berlebihan, lama-lama generasi muda jadi nganggap agama itu gak penting. Dakwah tetap harus mengajak kebaikan dengan cara yang benar ya. A few moments later. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi gini sih komentarnya? Aku tuh gak nyangka orang-orang bakal komen berlebihan gini. Aku jadi takut mau keluar rumah. Kenapa ini Egi sama Zalfa? Kenapa mereka jadi saling menyerang kayak gini? Harusnya kan mereka berkolaborasi untuk membangun generasi muda menjadi lebih baik untuk bermoderasi beragama. Wah, ini mereka berdua harus aku undang untuk berdiskusi bersama. Makasih ya guys, kalian udah mau datang. Jujur aku sedih banget sih lihat di internet kalian kayak gitu. Padahal kalian berdua tuh sama-sama berniat baik untuk mengajarkan generasi muda karena yang lebih baik. Tapi kenapa malah jadi perdebatan gini sih? Sebenarnya aku tuh nggak niat pengen buat agama tuh jadi main. Aku tuh cuma pengen anak muda tuh nggak takut sama belajar agama. Aku gak bermaksud nyinggung kamu Zalfa, aku tuh takut orang-orang itu salah memahami agama kalau dakwahmu itu terlalu santai. Aku paham sih dari sudut pandang kalian berdua masing-masing. Zalfa lebih ke ranah agar para pendengarnya itu lebih terlihat santai dan lebih memahami tentang apa yang dia sampaikan. Sedangkan Egi lebih menjaga tentang keseriusan dakwah yang dia sampaikan. Sebenarnya kalian itu punya misi yang sama untuk mendekatkan orang-orang ke ranah yang lebih baik. Itu awalnya tuh santai aja, tapi lama-lama kok komentar orang tuh makin menyakitin. Gak nyangka kalau ternyata pengikutku itu nyerang kamu sampai kayak gini, sampai hate comment itu berlebihan lagi. Itulah bahayanya sosial media. Kadang satu video pendek aja itu bisa membuat banyak kesalahpahaman. Apalagi banyak orang yang salah menangkap dari isi video yang ada. Dalam moderasi beragama, kita diajarkan untuk saling seimbang antara keyakinan itu penting, tetapi kita harus memiliki adab untuk cara menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh mengkritiknya dengan semena-mena, apalagi saling menjatuhkan seperti itu. Mungkin kemarin itu aku terlalu emosi buat nanggepin video kamu, jadi kesannya tuh aku kayak ikut ngehujat kamu sama nyerang kamu. Dan mungkin buat kamu Zalfa, kamu harus lebih berhati-hati dalam membuat konten tentang candaan atau tren, karena kamu bisa menyebabkan dakwah itu seperti bahan candaan. Beberapa bagian yang berlebihan demi mengikuti tren. Nah, kalau kalian saling memahami seperti ini kan jadi lebih baik nih. Karena sebenarnya dakwah itu bukan soal siapa yang paling benar di sosial media, tapi bagaimana seseorang membawakan isi dakwah tersebut. Kalau semua orang Aku setuju, harusnya aku bisa negur orang dengan cara yang lebih tenang dan lebih baik biar gak jadi perdebatan kayak gini. Dan aku juga harus lebih menjaga isi konten supaya nggak disalahpahamin. perbedaan cara berdakwah itu wajar, ada yang serius dan ada juga yang santai. Semua itu tergantung bagaimana pembawaannya dan bagaimana adab yang mereka sampaikan.
Sosial media itu bagaikan pisau bermata dua, bisa dijadikan untuk menyebarkan ilmu dan bisa juga menyebarkan kebencian. Jadi dari itulah kita harus lebih memahami tentang sosial media untuk kita lebih berhati-hati dalam penggunaannya. Aku juga minta maaf sama kamu ya kalau kemarin videoku buat tambah ribu sampai kamu jadi menutupkan diri kayak gini. Aku juga minta maaf kalau ada kontenku yang berlebihan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kalian menunjukkan kepada teman kalian bahwa suatu perbedaan tidak hanya berakhir dengan adanya